Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Rektor Unusida yang Pak Fatul Anam, kemudian Pak Rektor ITSNU Pak Markus Tommy, para rombongan dari Pasuruan yang juga dari Sidoarjo. Alhamdulillah pada sore hari ini satu kesempatan yang luar biasa yang kami rasakan dengan bisa melihat secara langsung tentang perkembangan NU dan seluruh jajarannya di Sidoarjo ini yang saya kira patut kita tiru. Oleh karenanya kami studi banding ke Sidoarjo ini saya kira tidak salah. Kita berharap ke depan Allah memberikan satu kekuatan bersama untuk bisa maju secara bersama-sama. Salam wassalam dan berlimpah oleh Allah pada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan hidup kepada kita menuju jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sampaikan terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk menerima kami ketika NU, kemudian pengurus dan rektor itu di dalam insafil wahid, dalam satu barisan. Ini insya Allah akan cepat berkembang dengan baik. Makanya kita dengan NU dan juga rektor ini selalu bersama-sama untuk mengembangkan ITSNU dan STAIS. Perlu kami sampaikan bahwa di Pasuruan itu ada dua lembaga. Ada STAIS Salahuddin yang dibawa naungan Yayasan 1926. Itu kita dirikan sekitar 30 tahun yang lalu. Kemudian kita 4 tahun yang lalu mendirikan ITSNU. Yang semula kami kepingin seperti Sidoarjo mendirikan Universitas Nahdlatul Ulama, kita sudah siapkan, tapi oleh Menteri karena ada moratorium sehingga disarankan mendirikan ITSNU. Nah, yang ITSNU ini di bawah BPP ITSNU, yang STAIS ini di bawah Yayasan 26, yang ITSNU di bawah BPPNU. Tapi kita berharap ke depan ini menjadi satu Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan. Jadi sedang kita proses perizinannya. Ini yang terkait dengan lembaga. Nah, di Pasuruan ini sebetulnya kami dulu dari kawan-kawan itu menginginkan ada universitas, kemudian yang mendirikan ada fakultas tarbiyah, ada syariah, ada ilmu administrasi, tapi kemudian perkembangannya tidak menguntungkan, akhirnya tinggal tarbiyah ini mana punya jurusan perbankan syariah. Jadi ada dua, PAI sama perbankan syariah, sekarang ekonomi syariah sudah S1. Dan di ITSNU ini ada 7 prodi yang ada proyek pendidikan dan juga proyek yang ada. Dan ini kita berharap menjadi satu, jadi Universitas Nahdlatul Ulama. Ya, ke depan ini kita berharap, karena kita menggunakan istilah sinergi antara perguruan tinggi dengan pondok pesantren. Di pondok pesantren Pasuruan ini cukup besar, satu potensi yang luar biasa manakala ini bisa digarap dengan bagus. Kita sambil memberikan ilmu pada santri-santri, kita berharap mahasiswa juga memperoleh ilmu dari santri. Dan ini kita persiapkan pada pondok pesantren insya Allah ke depan yang kita coba untuk mewujudkan itu. Kami berada di kilometer 6
di Warung Tuwo. Sangat kecil sekali tanah yang kita miliki. Ada sekarang sudah 1 hektar lebih ya. 2 hektar ya. Semula hanya 6.000 meter yang berkembang, sekarang juga 2 hektar. Tapi kami masih punya tanah di daerah Kedawung itu sekitar 5 hektar, 4 hektar yang berhadapan dengan Man Insan Cendekia. Kalau bawa ke Probolinggo ada Man IC itu, nah di sebelah itu tanah kita. Ya manakala nanti pengembangannya juga sana. Nah kita berharap nanti setelah RSI itu di Pasuruan berdiri, kita juga sama juga keinginan seperti di Sidoarjo punya fakultas kedokteran juga yang ke depan menjadi satu hal yang sinergi. Nah ini yang kondisi di Pasuruan. Terus terang kami ini SK BPP yang baru itu masih baru sebulan yang lalu kita terima dari BPNU. Sehingga kami harus geraya-geraya kira-kira bagaimana sih sebetulnya mengelola ini. Walaupun kami sudah lama, begitu 30 tahun saya sudah menjadi sekretaris Yayasan 1926 itu. Tapi untuk BPP ini yang saya geraya-geraya kira-kira apa sih sebenarnya BPP itu? Karena hal yang baru. Nah kemudian kami kontak dengan Unusa, Pak Kajo. Oh kalau di sini ini yayasan, bukan BPP. Cuma nama Sidoarjo ya. Akhirnya kita ke Sidoarjo ini kepingin ngan Sukamoro tentang BPP itu sendiri, eksistensinya, kemudian programnya bagaimana, kemudian SOP-nya, hubungan antara BPP dengan UNUSIDA ini bagaimana, apakah sudah terwujud di dalam satu keputusan BPP yang itu menjadi landasan bagi kerja antara BPP dan UNUSIDA. Nah, ini harapan kami kira-kira untuk bisa mengembangkan menjadi UNUSIDA besar ini. Kira-kira resepnya apa sebenarnya? Resepnya apa? Nah ini tolong bisa dibuka kepada kami rahasia-rahasia yang sehingga kami bisa lebih cepat untuk menyamai lah usia. Insya Allah Maret ini mungkin bisa direalisasikan dari UTSNU dan saya sendiri menjadi UNU Pasuruan, Universitas NU Pasuruan. Nah, ini makanya persiapan ini perlu kami ngintip sana sini. Nah, yang pertama kita intip adalah UNUSIDA. Saya kira ini maksud dan tujuan kami. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Adalah pertama saya menyampaikan terima kasih atas diterimanya untuk dari Pasuruan. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Berdua, kita perlu tahu mungkin kalau pengelolaan di STAIS memang sudah agak lama. Itu yang sering disampaikan Pak Musambil, salah hampir 30 tahun. Cuman ya layaknya walayang biayanya yang lebih besar yang penampunnya juga seperti itu. Lalu kemudian berjalan 10 tahun ini STAIS itu STAIS-nya sudah mulai agak berkembang. Kemudian tahun berikutnya Angkutan Al-Fakir diminta untuk menjadi PNNO. Saya berusaha, salah satu amanatnya adalah untuk mendirikan universitas. Cuma begitu kita melangkah, kemarin saya konsultasi dengan Pak Nuh, kemudian beberapa orang-orang yang kita minta, ternyata kemudian ada moratorium yang disarankan untuk membuat pendidikan vokasi. Alhamdulillah ini berkembang lumayan dengan
Ini mulai pertama ini ya, untuk lulusan ini kan lulusan wisuda pertamanya dari ITS ini. Kalau dia stage-nya sudah lama. Terus ini berkembang. Cuma bagaimana juga kita juga harus belajar pada yang lainnya. Dan juga harapan kami ke depan ini adalah ada kolaborasi antar lembaga-lembaga perguruan tinggi di masing-masing daerah, terutama yang berdekatan. Karena ke depan saya begini, mungkin ini harapan kami ke depan. Ada satu lembaga perguruan tinggi yang dimiliki oleh NU di satu daerah yang punya kekhasan ini. Nah, kemudian di daerahnya ini sehingga kita bisa bekerja bersama-sama dan kemudian bersaing secara bagus. Karena kalau sama-sama kita bergerak di bidang yang sama, mungkin kita bisa tinggal dengan yang besar-besar seperti Unisma, kemudian di Surabaya dan yang lainnya. Sehingga mungkin ini ke depan harus ada juga kontak biar kita bisa berkolaborasi antar universitas atau lembaga-lembaga perguruan tinggi yang ada di wilayah. Begitu juga ini yang sering saya sampaikan baik itu pada waktu di muktamar ataupun di beberapa pertemuan-pertemuan dengan orang PB, sehingga juga seperti lembaga-lembaga yang lainnya seperti itu, rumah sakit dan sebagainya, ada kolaborasi lah antar badan-badan usaha yang dimiliki oleh Jamiah Nahdlatul Ulama, sehingga tidak bermain sendiri-sendiri. Yang saya rasa sementara ini kasus ini kita kasus ini memang bermain sendiri-sendiri semua. Ya, sudah ada, ini kan baru ada 2 periode ini, ada kemudian ada kalau rumah sakit Alsimo, kalau di universitas ada BB2. Cuman di lingkungan NU sendiri masih ada yang menggunakan BB2, ada yang menggunakan yayasan dan bermacam-macam. Artinya kan masih belum kita bisa dilingkan dalam satu yang lainnya. Salah satu upaya kita silaturahmi kepada BB2 Unusida, kemudian mungkin nanti ke depan juga tidak lupa kita akan juga berkunjung dan yang lainnya, itu bisa kita menjalin bersama, jadi saling mengisi. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di BPP ini PAW Pak Musamil. Jadi mulai 2017 karena kondisi tertentu sehingga kami ditunjuk oleh PJNO untuk menjadi pengurus BPP mendampingi Pak Rektor untuk mengembangkan Unusida ini. Satu hal yang memang menjadi tantangan kita, dari satu sisi yang meng-SK kita adalah PBN, Pak Rektor yang meng-SK juga PBNO. Di sisi lain kita punya atasan PJNO, dan untuk Sidoarjo plus PJ Muslimah yang sama-sama harus juga diakui sebagai atasan, bukan subordinat. Di situ lihat tantangan bagaimana semua ini bisa berjalan dengan baik, justru ya sudu ba'du ba'dun, bukan saling untuk menjegal, untuk merebut kewenangan masing-masing. Kami pun bersama untuk melakukan kolaborasi melalui regulasi dalam statuta yang telah kami tetapkan bersama dan telah ditetapkan oleh PBNO. Di situ sudah jelas, jadi kewenangan PJNO, haknya PJ Muslimah, BPP, Rektor dan sebagainya semua sudah tertuang, sehingga kita saling menghargai dan lain sebagainya. Secara umum, kalau boleh kami simpulkan, secara fungsional hampir sama misalnya. Jadi posisi kedudukan dari BPP ini hampir sama dengan di hubungan legislatif dengan eksekutif. Jadi itu yang kami gariskan setelah kami pelajari dari peraturan undang-undang yang ada, baik dari kementerian maupun aturan yang lain, RDP dan lain sebagainya. Ya, fungsi anggaran, fungsi legislasi, fungsi pengawasan. Hanya saja mungkin sama yang dianggap Pak Musamil itu fungsi secara normatif, tapi sukses tidaknya kerjasama kemitraan itu tergantung bagaimana pertemuan-pertemuan setengah kamar kan. Nah, ini jadi indahnya kami merasakan di Unusida ini, sehingga program-program bisa berjalan dengan baik. Kami selalu mengedepankan pertemuan-pertemuan informal setengah kamar. Setiap ada kebijakan sebagai Pak Rektor ini cukup ringan tangan, ada apa-apa konsultasi, ada apa-apa konsultasi ringan sebelum kita bahas secara
formal, dan kita saling ngalahi mana yang lebih longgar waktunya dan lain sebagainya. Itu sehingga tidak ada persoalan yang krusial. Kami tanamkan, kami mengajak pada teman-teman, jadikan Ulusida ini sebagai ladang untuk akhirat, bukan ladang untuk dunia. Ulusida adalah sayap Nahdlatul Ulama, sayap dakwah Nahdlatul Ulama di bidang pendidikan tinggi. Ya udah, jadi motivasi kita harus dakwah, motivasi kita harus ibadah. Para kiai yang kami muliakan, kami merasa sangat bahagia dan senang ketika ada kerjasama dan silaturahmi antar perguruan tinggi yang dimiliki oleh PCNU. Kami hanya berharap dan berdoa mudah-mudahan di setiap PCNU itu punya kampus, punya rumah sakit. Itu paling ideal. Kalau semua PCNU punya rumah sakit, ya luar biasa, karena sing loro ya paling wong NU. Nah, orang NU harus punya rumah sakit sendiri. Demikian juga ketika menggagas perguruan tinggi, maka setiap PCNU juga harus punya perguruan tinggi. Sehingga kami seringkali diskusi dengan Pak Rektor, siapapun PCNU yang kepingin belajar tentang perguruan tinggi, maka Pak Rektor harus mempersilahkan. Kalau perlu pengawalan dikawal, kalau perlu A sampai Z melakukan, karena itu juga bagian dari cita-cita kita. Tidak hanya bisa membesarkan Ulusida di Sidoarjo, tapi setidaknya juga bisa membantu kampus-kampus di luar Sidoarjo yang notabene adalah milik PCNU. Nah, mudah-mudahan silaturahmi ini akan tidak hanya sekedar mendapatkan ilmu, minimal memberikan semangat kepada seluruh sivitas akademika yang ada di Pasuruan untuk melakukan percepatan percepatan. Kalau perlu nyalip Ulusida juga tidak apa-apa, tapi namanya agak sulit. Ya alhamdulillah di sini untuk potensi kader-kader kita sudah, saya anggap sudah luar biasa. Pengabdian dan khidmahnya kepada NU juga luar biasa. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.